Assalamualaikum pemirsa. Halo, jumpa lagi di Garasi Taki. Ya, kali ini kita lagi di bengkel kaki di daerah mana Bang ini Bang? Di daerah Sawangan Depok. Daerah Sawangan Depok nih. Iya. Kita bahasan pertama nih, bahasan rem. Nah, kenapa nih? Dengan Bang apa dulu nih Bang? Siapa nih? Dengan saya Bang Rijal. Dengan Saya Aan. Jangan Bang Aan. Nah, kita akan bahas seputar rem mobil nih. Nah, pertanyaan pertama adalah kenapa sih minyak rem tuh harus diganti secara berkala? Jadi gini karena saat minyak rem itu ada di tampungan minyak remnya, itu kan terus bekerja ya. Waktu kita pakai mobil, dia terus tertekan keluar masuk, main di bawah, di selang-selang bawah. Di situ kadang dari panasnya minyak itu berkurang, terus kotor juga, kotor ya kan, namanya kadang-kadang dari silinder wheelnya itu bocor atau gimana, kadang masuk air, kecampur sama air. Oh gitu. Itu gantinya tiap berapa bulan sekali gitu atau tahun sekali gitu? Atau berapa kilometer gitu? Kalau saya sendiri biasanya ganti minyak rem itu paling lama ya 5 bulan 3 bulan lah. Kalau emang apalagi kalau udah terlihat emang dari mobil sendiri udah agak kotor. Karena sebenarnya minyak rem itu ada tingkat kepanasan di waktu kita pegang, itu berasa panasnya. Kalau udah semakin lama panasnya berkurang, buat maksimal rem juga kurang. Oh gitu. Iya. Terus nih minyak rem tuh ada dot 3 sama dot 4 tuh bedanya apa tuh Bang ya? Iya. Untuk dot 3 itu, dot 3 dan dot 4 itu pasti ada bedanya. Yang pertama bedanya yang tadi dari high temperatur yang dipakai dari minyak itu sendiri, yang 3 lebih rendah daripada yang 4. Oh gitu. Untuk tekanannya. Karena kan pengerem itu kan beda-beda setiap mobil. Untuk beban mobil yang lebih berat lebih butuh pakai yang dot 4. Oh gitu. Iya. Kalau mobil-mobil standar yang kayak yang biasa kita lihat, biasanya pakai dot 3. Oh biasanya dot 3. Dot 3. Harga juga mahal dot 4 ya? Iya. Beda, harganya beda. Terus waktu itu saya pernah tuh ya kampas rem, baru ganti kampas rem dia muncul serbuk hitam tuh. Serbuk hitam kenapa nongol tuh? Nah, itu di bagian belakangnya? Bagian depan. Oh depan? Oh biasanya kalau dari bagian depan itu yang pertama bisa dari kondisi kampas yang memang bagus, empuk dia, kampasnya nggak keras. Terus yang kedua dari disk. Di situ kalau misalnya ininya nggak rata, permukaannya nggak rata, itu bakal makan Iya. Bukannya jadi debu, jadi serbuk. Oh jadi serbuk ya. Karena waktu itu saya pakainya kampas rem KW sih yang murah tuh. Biasanya gitu. Iya. Untuk pengereman. Saya pernah juga tuh rem bergetar tuh. Itu kenapa pas direm ter Di pedal. Itu juga sama, pengaruh dari disknya, disk bergelombang. Waktu disk bergelombang kita injak, itu kan gelombangnya kan nggak sama rata. Misalnya satu lingkaran ini diameternya di sini lebih tinggi, di sini lebih rendah. Waktu kita injak dari kampas itu ngikutin sama diameter permukaan si disknya. Saat kita injak, waktu ketemu tingginya dia kebalik. Nah itu langsung ketemu di pedal. Oh gitu. Balik naik turun di pedal. Berarti piringannya harus diganti tuh ya? Bisa dibubut. Oh bisa dibubut. Dibubut tuh diratain ya? Nah diratain di tukang bubut nanti. Itu bisa berapa kali bubut tuh biar aman? Kita lihat dari kondisi ininya dulu kan ya, disknya dulu. Kalau memang dari baru belum ya bisa 1 sampai 3. Sampai 3 kali masih kuat. Maksimalnya. Maksimal 3 kali. Terakhir dari itu udah ganti. Harus diganti ya? Iya. Terus kalau bersihin rem nih, nah itu kapan waktu yang tepat untuk bersihin rem? Kalau bersihin rem, menurut saya bisa di 5 bulan bisa.
5 bulanan. Apalagi kalau misalnya udah mulai bunyi. Biasanya sih kalau bunyi dari kampas rem itu kebanyakan yang di belakang. Kalau misalnya yang masih tromol, itu rata-rata karena kotoran dari kampas remnya itu kadang-kadang nggak bisa keluar, bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Apalagi waktu hujan banjir. Oh gitu. Endam di dalam. Nah kalau boleh tahu nih Bang Aan, Ya. kalau bersihin bersihin rem mobil berapa tuh biayanya tuh? Biasanya Di sini? sih kalau ya biasanya kan keseluruhan gitu ya. Kalau keseluruhan itu sekitar mungkin 400 ribuan sampai 600 ribu sih. Oh gitu. Tergantung jenis mobilnya. Oh tergantung masjid mau Iya, mobil ya. iya, dari mulai 300 ribu ke atas sih biasanya. Oh gitu. Karena pekerjaannya juga kan lumayan sulit. Kalau ganti kampas doang nih kesini berapa tuh dia tuh Bang Aan? Ganti kanvas. Berarti bawangnya barangnya buat Iya, sendiri. Oh. boleh sebenarnya. Kalau misalnya kita bawa Part part sendiri gitu. Iya. Jasanya Itu bisa. doang Iya, berapa? kalau jasanya doang kalau depan mungkin 200 ribu karena kan kanan kiri. Jadi kalau sama belakang ya mungkin sekitar 300-400 ribu lah. Oh iya. Jadi bisa bawa part sendiri di sini tapi nggak ada garansi. Oh. Itu resikonya kalau bawa part sendiri sih. Oh. Jadi kalau dari sini pasti ada garansi. Oh, garansi berapa lama tuh Bang Aan? Garansi 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Oh, lumayan tuh. Iya, lumayan lama kan. Jadi bisa sekalian check up kebersihan selanjutnya gitu. Nah itu Bang Aan kan ada kampas yang merek-merek tuh kayak BMX gitu terus. Iya. Sebutannya mereknya nggak apa-apa ya, bukan sponsor nih. Terus ada RW gitu terus yang Iya. mahal Brembo tuh. Iya. Itu tuh ngaruh nggak tuh sama kualitas? Iya. Pasti ngaruh untuk pengereman, pasti ngaruh. Ada harga ya ada kualitas sih biasanya. Oh gitu. Iya. Banyak juga produk lokal yang lumayan sih. Ya, gitu. Tapi ya hati-hati aja barang KW gitu kan. Oh barangkali ya. Ya, barang online juga waspada juga sih. Itu yang sangat sering terjadi ke sini tuh ganti kanvas beli barang online itu banyak kendala gitu. Kadang tidak pas, nggak sesuai sama struktur itunya, bentuk Oh iya. remnya itu. Terus kalau rem tangan nih, saya pernah tuh rem tangan saya angkat, tapi dia tetap jeblos tuh. Oh, turun. Jadi harus yang sampai naik banget tuh. Nah itu penyebabnya apa tuh? Sekarang itu sebenarnya karena penyetelan kurang. Nggak dapat penyetelan. Nah, dulu saya pernah kejadian juga di mobil Nissan X-Trail. Jadi rem tangan udah saya setel semaksimal mungkin, ditarik sedikit, udah benar-benar nggak bisa ditarik lagi, udah mentok. Cuma tetap turun, karena ternyata dilihat dari kampasnya, kampas ini keras. Waktu dia keras ketemu besi licin, akhirnya nggak bisa megang, nggak benar-benar nggak ketemu sama ininya sama besi tromol. Iya. Berarti kalau misalnya rem zaman sekarang tuh kan ada yang tinggal dipencet-pencet doang. Oh, yang elektrik sama aja tuh penyebabnya tuh. Oh, kalau turun. Kalau dia sih itu udah otomatis dia nyetel sendiri. Oh, gitu. Penyetelannya Lebih canggih ya. lebih canggih. Terus kalau rem nyangkut tuh, penyebabnya apa? Misalnya udah lama dipakai tiba-tiba kok nggak bisa gerak Ya, mobil. Nah itu kenapa tuh? Biasanya jadi gini, awalnya mobil nyangkut di rem waktu di garasi. Itu karena pertama yang sering kejadian itu di tromolnya, bukan di depan. Di tromol, di piston itu antara nggak mau balik. Yang kedua sama di backing plat yang dudukan buat kampas itu berkarat karena sebelumnya ada air. Biasanya orang mau naruh mobilnya di garasi itu dicuci dulu, habis dicuci baru ditinggal. Selama berminggu-minggu, akhirnya di situlah air masuk, nggak dibawa-bawa, nggak ada pergerakan di situ, akhirnya macet udah nggak bisa. Iya. Jadi sebaiknya jangan dicuci sih. Jangan, sebenarnya boleh dicuci. Kalau menurut saya rem tangan lebih baik diganjel aja kalau misalnya mau ditinggal lama. Oh diganjel, bukan diaktifin ya? Iya. Oh iya. Keseringan macet. Kalau buat masih yang promo. Oh iya. Dah ada pesan-pesan nggak buat pemirsa nih buat perawatan rem secara berkala gitu? Oh gitu. Kalau buat saya sendiri untuk pengecekan lebih gampang buat langsung fisiknya dari dis bisa kita lihat sendiri. Kalau memang bergelombang bisa langsung ke bengkel, minta tolong dicek.
Karena berakibat nantinya kalau misalnya nggak ditindaklanjuti biasanya malah kampas habis terus. Oh gitu. Kalau misalnya ini terus tambah lagi pedal juga nggak mungkin stabil. Oh gitu. Tambah lagi minyak rem, bisa dilihat kan kalau kita sendiri yang awam pun bisa lihat minyak yang bersih mana minyak yang kotor. Oh iya gitu. Oh ya tadi lupa nanya kalau bubut disc brake tuh berapa tuh bang? Iya. Kisaran dari 250.000 sampai 400.000. Oh tergantung mobilnya. Ya? Tipe mobilnya. Oh iya. Karena iya. bisa ada yang kecil ada yang besar. Oh iya. Dan kalau orang-orang mau kesini alamatnya di mana nih bang? Alamatnya di Jalan Raya Sawangan, Jalan Raya Parung Ciputat, nomor 69B. Oh iya. Ya, depan Saung Gandasari sih tepatnya. Di Google Map ada bang? Ada. Oh iya kan ada Google Map di sini ya. Yang di sini di atas ya. Yang di nanti edit. ada. Nanti ada. Oke, ya gitu aja. Ya. Ya, sampai jumpa.